Mohon permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya. Kita langsung ke termohon nomor 54. Silakan menyampaikan jawabannya. Poin-poinnya saja. Waktu 10 menit, lebih kurang. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami menyampaikan jawaban dalam perkara nomor 54. Dalam eksepsi kewenangan mahkamah, bahwa menurut kami mahkamah tidak berwenang mengadili perselisihan perkara aku sebab objek sengketa yang diajukan meskipun adalah berkait keputusan KPU tentang rekapitulasi perolehan suara tahap akhir, namun jika memeriksa secara detail pokok permohonan yang dimohonkan oleh pemohon, bukanlah hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara. Misalnya yang dipersoalkan adalah persoalan teknis pemungutan suara seperti surat suara yang hasil yang tidak dimasukkan dalam kantong plastik sebelum dimasukkan dalam kotak suara, dan persoalan-persoalan teknis lainnya. Memang ada hal-hal yang dimohonkan berkaitan dengan pengguna hak pilih, misalnya DPT dan DPPH serta DPTB, tetapi pemohon tidak menyebutkan secara spesifik lokus TPS yang dimaksud. Yang kedua berkaitan dengan legal standing. Yang Mulia, bahwa syarat legal standing saat ini berdasarkan undang pemilihan diatur dengan menggunakan rasio jumlah penduduk. Untuk Wakatobi sendiri jumlah penduduknya 1115,064 jiwa, sehingga berlaku ketentuan pasal 158 huruf A ayat 158 ayat 2 huruf A. Sedangkan persentasenya, jumlah persentase 2% adalah 1237 dan selisih suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 2036. Dengan demikian, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pada Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya berkaitan dengan permohonan kabur, bahwa permohonan pemohon bersifat umum abstrak karena tidak menyebut secara rinci penghitungan perolehan suara yang benar menurut pemohon. Selanjutnya permohonan sumir karena tidak menyebut secara jelas siapakah yang dimaksud dalam permohonannya pengguna hak pilih DPPH yang dianggap tidak memenuhi syarat. Begitu pula pengguna hak pilih DPTB dari 1883 dalam pokok permohonan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan pada terjadi pada TPS mana saja. Selanjutnya permohonan pemohon hanya menyoal hal pelanggaran teknis pemungutan suara, namun persoalan tersebut tidak relevan signifikan terhadap hasil, apalagi secara faktual seluruh saksi pemohon pada masing-masing TPS menyetujui dan bertanda tangan pada C hasil KWK. Berdasarkan 3 eksepsi tadi di atas, Yang Mulia, kami meminta mahkamah menyatakan permohonan pemohon haruslah tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara mengenai termohon tidak dapat mempertanggungjawabkan jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS karena terjadi ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih di TPS dan jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih dalam DPT yang membubuhkan tanda tangan dalam daftar hadir pemilih di tempat pemungutan suara. Hal ini diuraikan dalam permohonan pemohon angka 2. Kami jawab, Yang Mulia, bahwa dalil tersebut adalah dalil yang kabur sebab pemohon tidak menguraikan model pertanggungjawaban manakah yang dikehendaki yang dimintakan kepada termohon. Yang kedua, bahwa pemohon coba memperbandingkan antara kesesuaian data pengguna hak pilih dengan pengguna hak pilih DPT. Bahwa Yang Mulia, kami ingin sampaikan secara logik kepemiluan tidak mungkin memperbandingkan keduanya sebab pengguna hak pilih adalah merupakan akumulasi daripada pengguna hak pilih DPT, pengguna hak pilih DPTB, pengguna hak pilih DPPH. Sedangkan pengguna hak pilih DPT sendiri adalah merupakan komponensi dari atau unsur dari pengguna hak pilih. Sehingga dalam logika yang umum kepemiluan ataupun logika yang umum pemilihan, jumlah pengguna hak pilih idealnya lebih besar atau umumnya lebih besar daripada pengguna hak pilih DPT. Jarang sekali kita temukan jumlah pengguna hak pilih sama dengan jumlah pengguna hak pilih DPT. Dengan demikian, pemohon keliru memahami konteks pemilihan karena cuma memperbandingkan sesuatu yang keadaannya berbeda atau jenisnya secara hukum berbeda, sehingga dalil aku haruslah dikesampingkan. Kedua, mengenai 74 pengguna hak pilih DPT yang tidak sah karena tidak membubuhkan tanda tangan pada formulir C daftar hadir KWK, sehingga menurut pemohon TPS aku harus ditetapkan PSU. Menurut termohon, dalil tersebut prematur. Sebab apa? Menurut termohon, tidak bisa secara terburu-buru menyatakan bahwa 74 pemilih karena tidak bertanda tangan pada daftar pemilih
tetap atau C daftar hadir pemilih tetap, lantas dapat dikualifikasi sebagai pemilih hantu atau ghost voter. Hasil penelusuran termohon pada tanggal 24 Januari telah melakukan pembukaan kotak suara, dan memang ditemukan pada 3 TPS di Kelurahan Pongo, tepatnya pada TPS 5, 7, dan 8, ada case di mana 79 pemilih lalai atau lupa bertanda tangan pada C daftar hadir pemilih DPT. Nah, problemnya ternyata yang mulia, khusus di TPS 5 Kelurahan Pongo ada 24 pemilih yang tidak hadir, yang tidak bertanda tangan pada C daftar hadir pemilih, disebabkan mereka keliru karena mengisi daftar hadir pada pemilih tambahan. Diketahui perihal tersebut sebab terdapat 24 C pemberitahuan yang ada dalam kotak suara yang nama-namanya ketika dilakukan pengecekan pada C daftar hadir pemilih DPT, nama mereka tidak tercatatkan. Rupanya namanya tercatatkan pada C daftar hadir pemilih tambahan. Selanjutnya, pada TPS 7 Kelurahan Pongo ada 54 pemilih yang keliru mengisi daftar hadir pemilih tambahan dan pemilih pindahan, padahal yang bersangkutan adalah pemilih DPT. Diketahui perihal tersebut yang mulia sebab C pemberitahuan ada tertinggal di dalam kotak suara. Nah, selanjutnya pada TPS 8 ditemukan 1 pemilih yang tidak mengisi daftar hadir atas nama Marlina. Nah, ini ada C6 C pemberitahuan di dalam kotak suara, tetapi yang bersangkutan tidak mengisi daftar hadir. Namanya Marlina, nomor urut 53 pada DPT. Nah, khusus di TPS 10 itu tidak ada kekeliruan sebab seluruh pemilih DPT itu mengisi daftar hadir. Yang keliru adalah petugas KPPS-nya keliru mengisi C hasil KWK. Nah, pada C daftar hadir pemilih pada TPS 10 khususnya di halaman 7 pada kolom ke-7 khusus pemilih perempuan, pemilih laki-laki yang bertanda tangan adalah 6 namun dituliskan 7. Jadi terdapat kekeliruan di sana. Nah, oleh sebab itu dengan telah ditemukannya masalah pemilih yang lupa bertanda tangan dan keliru mengisi daftar hadir pemilih pindahan dan pemilih tambahan, padahal yang bersangkutan sesungguhnya adalah pemilih DPT, maka tidak cukup alasan untuk dinyatakan PSU pada 3 TPS dimaksud sebab mereka bukanlah terkualifikasi sebagai pemilih hantu atau ghost voter. Selanjutnya mengenai terdapat 537 pemilih pindahan oleh pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat. Kami jawab yang mulia bahwa dalil tersebut adalah kabur dan fiktif sebab pemohon tidak menyebutkan objek TPS dan siapa subjek pemilih yang dimaksud. Bahwa seluruh pemilih pindahan yang diterbitkan formulir A5-nya oleh KPU atau oleh PPS tercatatkan secara tertib dan teradministrasikan. Dapat dilihat pada bukti T30 dan T35. Yang mulia, kami ingin sampaikan bahwa salah satu pemohon atas nama Hardin Laumo atau wakil bupati itu juga adalah pemilih pindahan. Dia menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Kelurahan Waduri, Kecamatan Kalidupa. Nah, yang bersangkutan terdaftar pada TPS 9 Kelurahan Wanci. Jikalau dia mempersoalkan DPPH, seluruh DPPH di Kabupaten Wakatobi dianggap tidak memenuhi syarat, sama saja yang bersangkutan menyoal eksistensi status pemilihnya sebagai pemilih pindahan. Selanjutnya mengenai 1883 pemilih tambahan yang dianggap tidak memenuhi syarat oleh pemohon. Dalil tersebut adalah dalil yang fiktif sebab tidak didukung dengan bukti. Rasanya tidak logik 1883 pemilih yang tidak memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya. Di tengah ada Panwas, ada saksi pemohon dan saksi pemohon menandatangani C daftar hadir, C hasil KWK. Nah, ini kami menduga bahwa pemohon coba sengaja memunculkan angka-angka ini untuk menggiring mahkamah seolah ada signifikansi untuk mengadili perkara perselisihan pemilihan ini. Selanjutnya mengenai formulir C pemberitahuan KWK yang tidak terdistribusi atau tidak tersalurkan kepada pemegang hak pilih, menurut pemohon tidak direkapitulasi. Kami jawab yang mulia bahwa senyatanya seluruh C pemberitahuan yang tidak tersalur telah dicatat dan direkap oleh KPU Wakatobi.
memang benar ada permintaan pemohon setelah pemungutan suara atau setelah ada hasil meminta untuk catatan berapa C pemberitahuan yang tidak tersalur. Oleh termohon tidak menjawab, tidak memenuhi keinginan dari pemohon tersebut, sebab berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 3 PKPU 18 2020, salinan rekapitulasi pemberitahuan C KWK yang tidak tersalur hanya diberikan masing-masing kepada KPPS dan PPS. Nah, hal yang lain yang mulia ini hanya soal teknis-teknis pemungutan suara, itu telah kami jawab dalam jawaban dan kami anggap tidak relevan dengan atau signifikan dengan perolehan hasil. Nah, dalam petitum kami minta yang mulia mohon eksepsi kami diterima, kemudian dalam pokok perkara mohon permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya, kemudian menetapkan sah dan tetap berlaku keputusan termohon tentang penetapan rekapitulasi tahap akhir dan seterusnya, dan menetapkan perolehan suara calon bupati dan wakil bupati tahun 2020 dan seterusnya sebagaimana objek sengketa, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ex equo et bon. Hormat kami masing-masing kuasa hukum termohon Baron Harap Rizal Haju bertanda tangan. Terima kasih yang mulia. Terima kasih kembali.